Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini, pada tahun ini masih Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasa syukur itu mesti kita senantiasa panjatkan dengan bukti amaliyah yang lebih banyak lagi. Kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur yang kita panjatkan dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun ini, mesti kita tingkatkan rasa syukur itu dengan menjadikan Ramadan yang terbaik, baik itu dari puasanya, baik itu dari amaliyah membaca Al-Qur'annya, maupun pada amaliyah yang lainnya. Kita jadikan nikmat sehat ini menjadikan pertanda kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara manusia, di antara kita yang mungkin banyak lalai dengan nikmat sehat dan kesempatan. Sebagaimana dipesankan oleh Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mablubun katsiran minan nas as-sihha wal faragh. Diingatkan oleh Nabi bahwa ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat kesehatan di tahun ini, nikmat kesempatan di tahun ini, untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan seringkali disebut sebagai bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Berkah, para ulama menafsirkan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kebaikan itu bisa menebar kepada orang lain. Oleh karena itu, kesempatan ini saya menyoroti keberkahan bulan Ramadan itu minimal 3 keberkahan. Keberkahan yang pertama adalah bulan Ramadan mendatangkan keberkahan secara personal. Secara personal artinya bahwa setiap individu justru dengan datangnya bulan Ramadan ini menambah semangat, menambah motivasi untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran kebaikan kita. Bahkan amaliyah sunnah di bulan sebelum Ramadan
pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ada dorongan secara personal untuk meningkatkan kesalehan individu kita kepada Allah, dalam meningkatkan kesalehan spiritualitas kita kepada Allah. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Apa indikasinya? Di dalam hadis dikatakan, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufiddatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Dua makna dari hadis ini, bahwa dengan datangnya bulan Ramadan pintu surga dibuka dengan lebar. Artinya bahwa peluang kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, dari kita bersahur, kemudian melaksanakan sholat subuh sampai dengan kegiatan harian dengan membaca Al-Quran, bahkan menjelang berbuka puasa kita menghadirkan kajian-kajian menjelang buka puasa sampai dengan sholat tarawihnya. Semuanya akan dilipat gandakan dan semuanya menjadi jalan untuk semakin membuka peluang kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ditutup pintu neraka. Artinya bahwa dengan adanya bulan Ramadan ini, semangat kita untuk meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan sehingga menutup kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang tercelah misalnya, bahkan melakukan hal-hal yang terpuji misalnya, bahkan yang dilarang oleh Allah kita tidak sempat untuk melakukannya. Nah, itu makna dari metafora ditutupnya pintu neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di bulan Ramadan, kalau kita menggunakan keberkahan personal tadi untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka keberkahannya juga akan menunjukkan ampunan yang Allah berikan kepada kita. Di hadis yang pertama saya katakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih." Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ingat, ada kata-kata iman. Artinya bahwa berpuasa itu harus didasari oleh keimanan. Karena perintah untuk melaksanakan puasa ditujukan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Demikian juga kalau dia mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini menunjukkan bahwa kita di bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan. Kemudian keberkahan yang kedua, dapat kita pahami bahwa dengan Ramadan ini ada keberkahan pada aspek ekonomi. Kita lihat misalnya, bagaimana masyarakat di Indonesia di dalam datangnya bulan Ramadan dengan penuh kesemangatan untuk berbuka puasa, semangat untuk melaksanakan ibadah sahurnya. Kalau tadi misalnya menu di bulan tidak puasa, menunya biasa, mungkin juga dengan adanya Ramadan ini dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk makan sahurnya, untuk buka puasanya. Aspek ekonomi kita lihat juga di masyarakat. Betapa banyak dengan datangnya bulan Ramadan ini mendatangkan rezeki bagi umat Islam. Di dalam bersahur misalnya, yang tadinya rumah makannya tidak buka 24 jam. Tetapi dengan menjagakan untuk adanya orang-orang bersahur, maka rumah makannya dibuka 24 jam. Begitu juga ketika menjelang buka puasa, betapa banyak pasar-pasar Ramadan membuka kesempatan untuk orang mendatangkan rezeki bagi umat Islam. Bahkan rezeki atau kedatangan kenikmatan rezeki itu tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi Ramadan memberikan keberkahan untuk semuanya. Aspek yang ketiga
bisa kita amati adalah dengan berkahnya bulan Ramadan ini ada aspek sosial. Aspek sosial ini adalah kita melihat bagaimana kita yang berpuasa mendatangkan kepekaan sosial terhadap sesama muslim. Ada kesalehan sosial yang kita bangun. Kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang fakir ataupun yang miskin, yang selama sebelum bulan Ramadan mereka merasakan betapa menahan dahaga, merasakan bagaimana menahan lapar. Tetapi di dalam bulan Ramadan kita pun merasakan hal itu. Nah, sehingga ada kepekaan sosial. Kita akan membantu mereka, ada ta'awun di situ, ada kepekaan sosial di situ, ada kesalehan sosial di situ. Kita bahkan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa sedekah yang paling afdal adalah di bulan Ramadan. Dan itu dibuktikan oleh Nabi bahwa Nabi paling banyak melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Dianjurkan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa kita memberikan sedekah, memberikan sedekah infak dan sedekahnya, bahkan memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Itulah bagaimana keberkahan Ramadan bagi kita semua. Keberkahan itu tidak hanya datang oleh Allah untuk orang-orang Islam, tetapi memberikan keberkahan itu bisa juga bagi orang-orang di luar Islam. Inilah indahnya agama Islam. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita di dalam meningkatkan amaliyah Ramadan ini, menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.